Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Untuk kali ini akan menekankan judul Aku Dilahirkan Bukan Dari Ibuku. Ini judul yang teramat aneh dan tidak masuk akal. Ini bagaimana? Tapi sebelumnya saya mendoakan dulu kepada teman-teman semua agar sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya yang barokah. Bagaimana penjelasan judul tersebut? Mari kita simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku dilahirkan bukan dari ibuku. Ini aneh. Kalau mereka bilang mungkin keras sakti yang dilahirkan dari belahan batu. Ini kalau misalnya serial ataupun cerita, ataupun bisa dikatakan sinetron atau film. Tentu kita akan membahas ini tentang manusia, bukan keras sakti. Coba kita bayangkan bahwa banyak anak yang dilahirkan secara tidak normal. Maksudnya tidak normal ya, maksudnya kalau secara normal itu kan dilahirkan dari rahim ibu ya keluar seperti biasa. Tapi ini enggak. Yang dibelah apa itu perut seorang ibu dengan pisau atau bisa dikatakan sesar. Ini kelahiran yang tidak normal. Ini kalau banyak yang menyela itu tetap kepada lahirnya kepada ibu, tapi secara sesar. Ini kalau secara lahirnya. Memang ini banyak orang yang tidak setuju yang seperti itu. Tapi ya ini memang supaya masuk akal dalam judul tersebut. Kemudian ada juga yang di situ seorang ibu yang tidak mau menyusui atau memberikan ASI kepada anaknya. Ini ada. Dan bahkan supaya terlihat tetap seksi, enggak kendor, enggak. Nah, inilah yang menjadi bahan pertanyaan bagi kita. Ada, cuma ya jarang lah. Begitulah kira-kira. Bismillah. Terus kelanjutannya bagaimana? Akhirnya diberikan susu formula, susu dari toko, susu kambing, susu sapi, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kasih sayangnya seorang anak kepada ibu yang kurang. Kalau kasih sayang seorang ibu ke anak, ini gak akan berubah selamanya. Ini yang menjadi kita harus menekuni dan meneliti. Anak kalau yang baik itu ya diberikan ASI. Tapi ada juga yang menyela. Loh, ya tetap pakai ASI. Tapi supaya di situ dikatakan apa? Tetap menjadi tunggal nyusu misalnya supaya kakaknya dengan adiknya. Ini ada yang di situ diperas lah. Dikop gitu loh. Yang dikasihkan ke dot kemudian dikasihkan kepada bayi, ya sama aja. Kalau secara hukum ya itu memang ASI yang diberikan. Nah inilah terkadang memang aneh-aneh gitu loh. Untung saja seorang manusia ini dilahirkan secara lemah, tidak tahu apa-apa, tidak bisa bergerak apa-apa, hanya berkedip, hanya bergerak ya sebisanya, mungkin hanya klokat-kloket gitu. Nggak bisa berdiri, beda dengan sapi, kambing. Ini karena induknya yang tidak mempunyai akal yang sempurna seperti manusia, akhirnya ya keajaiban itu datang langsung dari Allah, bisa berdiri, akhirnya mencari apa itu susunya induknya itu tadi. Sapi juga seperti itu sama. Mungkin itu saja penjelasannya. Kalau melebar nanti malah keluar dari tema. Semoga kita diberikan
kesabaran, ketabahan, dan kasih sayang seorang ibu, dan kita harus menyayangi seorang ibu. Dari saya banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.